Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai obesitas. Nah, Dokter Bella tadi sudah menyampaikan pengertiannya, terus juga cara pencegahannya, terus juga dampaknya seperti apa. Ada lagi tambahannya? Kita langsung beralih ke Bang Agung. Boleh langsung aja dulu ya. Langsung beralih ya. Terima kasih Dokter Bella. Bang Agung mungkin silahkan Bang. Oke, baik. Nah, tadi baik ya, ini bahaya obesitas tadi udah dijelaskan sama Dokter Bella ya. Kita lanjut ke tabel klasifikasi IMT adalah tabel klasifikasi indeks massa tubuh ya. Nah, ini kalau yang ini berdasarkan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Jadi ada kategorinya nih, Mbak Jul. Ya. Jadi kalau untuk berat badan kurang itu atau underweight kurang dari 18,5 ya. Kalau yang berat badan normal 18,5 sampai 22,9. Nah, kalau kelebihan berat badan nilainya 23 sampai dengan 24,9. Nah, kalau untuk udah masuk kategori obesitas ini nilainya indeks massa tubuhnya 25,29,9. Nah, kalau untuk obesitas yang lebih tingkat kedua itu lebih dari 30. Nah, ini seperti apa cara perhitungannya? Untuk indeks massa tubuh ini berat badan dalam bentuk kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan dalam bentuk meter. Nah, misalnya nih contohnya ya Mbak ya, saya tinggi badannya 152. Terus berat badan saya sekarang 51. Nah, 51 dibagi tadi 152 cm. Jadi kita jadikan meter. Jadi kurang lebih 1,52 meter. Nah, dikuadratkan jadi kurang lebih jadi 3,2 gitu. 3,4. Nah, berat badan saya tadi dibagi dengan 3,4. Timbullah kurang lebih hasilnya 17,3 atau 17,5 gitu. Jadi untuk porsi berat badan saya kalau berdasarkan dari WHO berarti saya berat badannya kurang. Ya gitu. Nah, tapi kalau untuk yang dari Kementerian Kesehatan kita dari ini untuk berat badan saya ini termasuk kurus atau berat ringan. Ya gitu. Nah, ini untuk yang dari tabel klasifikasi dari nasional. Nah, ini cara perhitungannya. Mungkin Mbak Juliet juga bisa menghitung sendiri nih indeks massa tubuhnya termasuk yang mana, atau kurangkah, atau normalkah, atau berat badannya udah overweight dan jangan sampai udah masuk ke obesitas. Saya rasa kita yang di sini bertiga udah termasuk yang normal atau kurang ya. Nggak ada yang udah termasuk di kapasitas overweight atau obesitas. Iya, ya. Jadi itu tadi ya pemirsa, Bang Agung juga menyampaikan bahwa ada IMT itu standarnya ya Bang ya, bisa dihitung mandiri juga di rumah. Bagi pemirsa bisa langsung di screenshot atau bisa juga nanti lihat tayangan ulangnya di channel YouTube TVRI Bengkulu. Mungkin bisa Bang dilanjutkan lagi silakan. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini bagian yang paling penting. Tadi udah disebutkan semua nih sama Dokter Bella mengenai seperti apa faktor resikonya, penyebabnya. Nah, ini adalah salah satu dari segala jenis penyakit kita harus tahu seperti apa pencegahannya. Baik, yang pertama mungkin langkah yang pertama MPASI mulai usia dari 6 bulan. Jadi MPASI ini apa? Makanan pendamping ASI. Ya, jadi udah lebih dari 6 bulan mulai anaknya diberikan MPASI dengan memang yang anjuran dari Kementerian Kesehatan gitu. Terus selanjutnya tidak makan sambil nonton atau main game. Nah, ini sering kali terjadi di era zaman sekarang ya, apalagi generasi Gen Z ya. Jadi anak-anak banyak nih makan sambil nonton atau main game. Pada dasarnya alangkah lebih bagusnya kalau kita memang mengikuti aturan dari orang tua atau orang terdahulu ya. Bahwasanya makan itu lebih baik kita makannya bersama-sama gitu ya. Jadi tidak fokus makannya sambil nonton atau sambil main game karena ini kan kurang fokus nih. Selanjutnya juga bekal sehari-hari untuk anak sekolah. Nah, ini harus disiapkan. Karena kenapa? Mbak Jul, biasanya anak-anak mereka bebas kalau udah dikasih uang jajan, mereka bebas untuk
jajan di sekolah. Ya, Iya. kita kan nggak tahu nih mengontrol makanannya apa aja. Mungkin anak-anaknya mau makannya setiap hari makan makan mie instan gitu ya kan. Jadi mereka jadi kita tidak terpantau nih pola makannya yang dimakan sehari-hari untuk di sekolah. Makanya untuk orang tuanya harus disiapkan bekal sehari-hari untuk anak sekolahnya. Tapi saya yakin dan percaya orang tua pemirsa TVRI di rumah orang tuanya udah pintar ya, udah rajin untuk menyiapkan bekal untuk anaknya yang di sekolah gitu. Kecuali kalau memang sekolahnya sudah menyiapkan bekal snack atau ada biaya kayak sekolah swasta mungkin mereka ada yang namanya snack. Jadi memang makannya udah disiapkan dari sekolah gitu. Jadi Oke. termasuk yang tadi juga ya Bang ya, peran orang tua untuk mungkin memberikan waktu kepada anak untuk waktu-waktu tertentu menggunakan gadget atau waktu-waktu makan yang tepat kepada anak, mungkin peran orang tua di situ besar juga ya Bang ya? Ya, karena peran orang tua itu adalah peran yang sangat penting, Mbak Julia, karena mereka adalah support system. Kalau memang tidak ada yang memberitahu, mereka akan terbiasa nih. Oh ya udah, berarti orang tuanya nggak ada yang mencegah nih, gitu. Oke, selanjutnya perbanyak aktivitas fisik di luar ruangan. Jadi bukan hanya di luar ruangan aja, juga di dalam ruangan juga bisa. Seperti kita misalnya kalau kita dalam orang kantoran, dalam ruangan kita bisa melakukan aktivitas fisik ini dari Kementerian Kesehatan minimal kita melakukannya 30 menit dalam sehari. Untuk kita yang memang di dalam ruangan bisa sejenak berhenti bekerja, misalnya melakukan peregangan tangan, nunduk, geleng-geleng kepala, banyak yang aktivitas. Tapi kalau untuk yang di luar ruangan ini harus memang terkhusus untuk yang obesitas, memang harus olahraga yang berat. Salah satunya mungkin mereka harus olahraganya running ya, apalagi sekarang udah gencar-gencar dong ya. Banyak yang orang memang yang aktivitasnya memang mengarah ke jogging ya, running. Apalagi kita memang udah difasilitasi, terkhusus kita di Bengkulu ini banyak tempat yang memang untuk kita melakukan jogging ya. Jogging track Di ya, pantai ya, Pantai Panjang, di stadion, di Balai Buntar. Karena saya sendiri nih Mbak Jul, setiap minggunya itu mungkin saya kurang lebih 4 kali nih melakukan aktivitas fisik terkhusus running ya. Banyak sekali yang memang yang running, melakukan kegiatan yang namanya aktivitas fisik jogging. Tapi tidak menutup kemungkinan yang paling susah, paling sedikit yang saya temukan itu adalah anak remaja. Karena kenapa? Anak sekolah, mereka kan sekolahnya udah pulang sore, ya kan? Otomatis mereka udah capek, udah nggak mau lagi olahraga, maka dari itu penyebab dari obesitas tadi udah mengarah ke anak SMP tadi, karena mereka udah aktivitas sekolah itu udah banyak gitu, padat, jadi mereka nggak enggan untuk melakukan aktivitas fisik terkhusus running gitu. Oke, selanjutnya makan dengan aneka ragam bahan pangan, cukup sayuran hijau dan buah berwarna. Betul sekali ya, karena dari Kementerian Kesehatan udah ada yang namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas. Ada poin yang kedua itu adalah makan buah dan sayur setiap hari. Jadi dari Kementerian Kesehatan sudah menganjurkan bahwasannya buahnya dan sayur nggak perlu mahal. Ya, apalagi terkhusus kita daerah Bengkulu ya, buah yang memang sudah mudah dijangkau dan bisa ditanam di pekarangan rumah. Salah satunya apa? Buah kates yang kaya akan antioksidan pencernaan ya kan. Bisa kalau lagi musim mangga makan buah mangga. Ada pisang juga. Ya, pisang juga. Buah yang memang mudah dijangkau dan khasiatnya juga bagus. Kalau sesekali pengen buah yang mahal mungkin nggak apa-apa dibeli sesekali, tapi jangan memaksa dengan keadaan ekonomi yang memang kita kurang gitu ya. Yang pastinya untuk buah dan sayur semua kalangan bisa untuk mencukupi kebutuhan buah dan sayur ya. Oke, selanjutnya tidak merokok dan minum alkohol. Nah, lagi-lagi ya, bahwasannya merokok dan minum alkohol ini berpengaruh juga untuk pencegahan penyakit obesitas. Dan nah ini yang kita sebutkan tadi, isi piringku, makan dengan pola isi piringku. Kalau dulu ingat nggak Mbak Julia ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Kalau sekarang Kementerian Kesehatan sudah merubah yang namanya isi piringku. Kalau dulu harus ada susu, ya kan? Ya. Sekarang tidak lagi, karena Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan dari tahun 2017 ada yang namanya isi piringku. Ini sudah kami dari saya selaku petugas promosi kesehatan, kami sudah melakukan kegiatan ini promosi ke sekolah-sekolah mulai dari anak TK, PAUD, SD sampai dengan SMA. Ini kita mengejarkan bahwasannya pentingnya untuk melengkapi isi piringku. Karena kenapa? Anak-anak kan kalau udah
suka satu makanan, jadi mereka monoton. Mau makan misalnya daging ayam crispy, mereka pasti monoton makan itu aja, betul nggak? Iya. Ya kan? Otomatis memang pada dasarnya kebutuhan yang memang untuk yang dibutuhkan dari kita sehari-hari itu jangan monoton, terkhususnya untuk yang orang penyakit obesitas. Ya, tadi udah jelaskan tadi bahwasannya sama dokter Bella bahwasannya paling banyak penyebab itu yang menyebabkan obesitas adalah makanan yang memang junk food. Ya, Cepat saji ya. ya cepat saji, tidak menutup kemungkinan juga pasti semua orang sudah mencoba yang junk food, tapi jangan dikonsumsi setiap hari. Alangkah baiknya dengan menerapkan isi piringku tadi dengan 4 kategori tadi, ada karbohidratnya, ada lauk pauk atau protein bebas, mau protein hewani atau nabati, ada buah, dan sayur yang terakhir gitu. Baik. Ini selanjutnya melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik secara baik, benar, teratur dan terukur. Nah, Seperti ini apa ini Bang? Benar, teratur, dan terukur. Nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.